Lagu yang bagus, hujan yang bagus, tahun yang bagus. Orang baik dan mimpi baik adalah cerita aneh di Ningzhou. Aku menikah. Tidak ada yang datang dari ibu mertuaku. Aku yang menikahimu. Bukan rumah kita. Pendirian. Maaf, aku hanya di sini sekarang. 2 amplop merah ini. Ini aku dan kakakmu. Ini orang tuaku. Semoga pernikahanmu bahagia. Saling mencintai selamanya. Tekanan darah ayah tinggi. Ibu bilang tidak ada yang akan datang. Selamat harus datang. Kakakmu punya pekerjaan di Ningyuan. Aku tidak bisa kembali dalam jadwal yang ketat ini. Jangan khawatir tentang kalian berdua. Pegang sedikit hati. Kakak ipar. Semua keluarga. Saudara-saudara yang terhormat. Mempelai pria dan wanita diundang untuk masuk. Hari ini adalah hari besar kalian, bahagialah. Apa? Harus ada dalam 15 menit. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Aku harus pergi. Siapa yang harus dihubungi kembali? Ayahku sakit dan kembali untuk melihat. Apakah serius? Seharusnya tidak serius. Kalau tidak, aku akan kembali bersamamu. Kamu tidak pergi. Ketika orang tua melihatmu, dia akan lebih cemas. Semakin sakit. Tidak baik. Dan banyak lagi. Hari ini adalah malam pengantin kita. Kembali lebih awal. Menunggumu. Salju.
Song Jiangwo. Song Jiangwo. Apa yang kamu inginkan? Kamu bilang, Kamu ingin menusukku. Masih ingin membunuhku. apa yang kamu suka? Terserah. Bisa mati di tanganmu. Sepadan. Aku tidak tega membunuhmu. Kemana kamu pergi tadi malam? Aku sudah ke rumahmu. Ayahmu tidak sakit sama sekali. Aku yang sakit. Hentikan aku. Song Jiangwo. Kamu pembohong. Mengapa kamu berbohong padaku? Apakah kamu pergi ke rumah Tang Xiaosui tadi malam? Katakan sesuatu. Kalau kamu pintar, jangan tanya apa-apa. Aku istrimu. Tadi malam adalah malam lilin di kamar pengantin kita. Kau tinggalkan aku di rumah. Kau tidak membiarkanku bertanya. Katakan yang sebenarnya jika kau masih seorang pria. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu pergi ke Tang Xiaosui? Katakan sesuatu. Ya, puas. Kau memaksaku untuk mengupas kulit ini. Apakah aku buta?
Bagaimana aku bisa jatuh cinta padamu bajingan? Di mana aku bersalah? Aku tidak cukup baik untukmu. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Mengapa kau melakukan ini padaku? Kamu bukan manusia. Tang Xiaosui adalah jalang bau. Aku belum selesai dengannya. Aku tidak akan melepaskannya. Jika kau berani menyentuh rambut Tang Xiaosui, aku janji, kau tidak akan memiliki hari baik mulai sekarang. Jangan pikir aku Song Jiangwo tidak memukul wanita. Menjadi manusia adalah makan sampai kenyang. Aku sudah menikahimu. Apa yang kau inginkan? Aku tidak akan melepaskannya. Tipe kamar di gedung kami adalah 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Seluruh kamar tidur menghadap ke selatan, Tuan Wu. Tuan Wu baik, Tuan Wu baik. Tang Xiaosui, keluarkan aku. Kenapa kamu tidak tahu malu? Siapa yang aku marahi? Kamu yang aku marahi. Aku sudah lama menahanmu. Song Jiangwo sekarang adalah suamiku. Kami adalah suami istri yang sah. Aku pikir kita bisa berteman. Bahkan jika kita tidak bisa berteman, setidaknya bisa jadi partner. Kamu membuat keributan di malam pernikahanku. Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak akan memaafkanmu seumur hidupku. Aku membencimu. Aku ingin memberimu 5 juta. Sekarang aku tidak akan memberi sepeser pun. Apa kamu tidak ingin bertarung denganku? Aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Bisakah aku bertarung denganmu? Lihat sifatmu. Seperti seorang dominatris. Tang Xiaosui. Song Jiangwo memberimu semua saham perusahaan Guosue. Apalagi yang kamu mau? Aku hanya ingin Song Jiangwo. Kenapa dia di sini? Kamu lupa, Bu. Pada waktu seperti ini Changqing datang ke sini.
Wu Dengzi, suruh saudara-saudaramu berhenti makan saja. Kakak ipar sudah datang. Aku membuatkan babi kecap kesukaanmu. Ayo, Cuci tangan dulu baru makan. kakak ipar datang lebih awal hari ini. Apakah Changking sudah kembali? Ya. Ini pembayaran yang diminta kakak Changking untukku. 24.000 hitunglah. Dia di mana? Sudah pergi lagi. Apakah pemilik rumah ini tidak ingin dekorasi dengan gaya minimalis? Kakak Changking pergi ke pasar Baili untuk mencari bos Xiao. Lihat ada yang bisa dibeli. Pergi ke Bailey. Bukannya katanya boleh pergi bersamaku? Kenapa kamu pergi sendiri? Kalau begitu aku akan meneleponnya. Oh tidak. Cuci tangan dan makan sekarang. Lautang, hari ini adalah ulang tahunmu. Aku bawa anak-anak untuk melihatmu. Kami baik-baik saja sekarang. Xiaoyu mengajari anak-anak menari di aula seni kelompok. Dia tidak bisa menari. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang diajarnya? Bagus menarinya. Xiao Sui masih tidak patuh. Tidak pulang sepanjang hari. Mama kamu tidak bisa menyuruhku memesan. Yang paling tidak memuaskan adalah aku. Masih di rumah sakit. Oh. Selain itu, pabrik timur kita. Semua dirobohkan. Indahnya membangun rumah oriental. Tahukah kamu siapa yang membangunnya? Song Jiangwo. Aku buru-buru pergi. Jungwoo ada acara spesial hari ini. Bisakah kamu tinggal? Aku akan menemanimu hari ini. Aku sudah memberimu muka. Aku mohon. Bagaimana? Song Changking ada di sini. Kamu marah. Kurasa dia lebih seperti menantumu daripada aku. Didedikasikan untuk rakyat. Kamu ngapain? Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku pergi. Aku bermimpi lagi tadi malam. Mimpi tentang ledakan boiler di pabrik timur. Itu terbakar. Aku akan menelepon Xian Min. Didedikasikan untuk rakyat. Hei kamu baik. Kamu berjongkok di sana tanpa bergerak. Aku akan menarikmu. Kamu mendorongku ke dalam api dengan sekali dorong. Kamu benar-benar bisa. Baiklah. Kita sudah selesai. Apa? Pada saat itu, begitu mudah.
Bibi jalan pelan-pelan. Terima kasih Changqing. Song Zitang adalah orang jahat. Maaf. Hujan gerimis. Apa kabar? Apa yang terjadi tadi, kenapa dia pergi duluan? Tapi Qiu Zhengyu berjanji padaku untuk memperlakukanmu dengan baik. Kalian lucu sekali. Bisakah hal seperti ini dipercayakan? Kuharap tahun depan kamu tidak datang lagi. Terima kasih. Hei Tuan Zhang. Kamu sibuk sekali sampai menyempatkan diri mengajakku sauna. Kamu terlalu sopan. Hei. Apa maksudnya? 5000000 untukmu. Bantu perusahaan Tianying, pabrik Hongsing yang mengerjakan proyek ini untukku. Aku agak bingung. Kamu memberiku 5 juta. Biarkan aku tidak bersaing denganmu untuk proyek pabrik Hongsing. Bukan kamu tidak melawanku. Kamu biarkan aku yang mengerjakannya. Lihat tender ini, baru saja dibuka. Tapi mata yang jeli tahu. Proyek pabrik Hongsing ini, selama Guo Sue mau mengerjakannya, perusahaan properti manapun di Ningzhou, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Jujur saja, kami perusahaan kecil. Bukankah hanya menemani pangeran seperti kamu belajar? Jika aku mengambil 5 juta kamu, Guo Sue kami akan menarik tawaran pintar. Menarik tawaran. Aku tidak tahu apakah Tuan Zhang membantuku menghitung. Jika proyek ini jatuh ke tanganku, berapa yang harus aku dapatkan? Presiden Song, selama proyek pabrik Hongsing biarkan aku yang mengerjakannya. Kamu sebutkan angkanya. Kakak, kamu terburu-buru. Masih ada seminggu lagi sampai pembukaan tender. Tidak ada kepastian siapa yang akan mendapatkan proyek ini. Jika bukan dari Guo Sue maka kamu tidak akan rugi banyak. Hahaha. Aku bilang kakak. Kamu punya mertua Wu Manteng. Aku tidak terlalu takut mereka punya variabel. Kalau tidak, aku yang kerjakan proyeknya. 10% dari total keuntungan untukmu. Presiden Song. Cukup banyak. Hahaha. Oh, aku tidak berpikir begitu. Aku Song Jiangwo sangat berharga sekarang. Turunlah untuk pesta. Xiao Sue. Datanglah ke sini. Aku kasih tahu rahasia besar. Dokter dan perawat di sini kejam. Tidak ada yang baik. SST tenang. Ini rumah sakit. Saatnya mereka mendengar. Mereka tidak merawatmu. Lalu Dr. Qin memperlakukanmu dengan buruk.
Dr. Qin dia tentu saja pengecualian. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Dia meluangkan waktu. Ceritakan padaku cerita. Lucu, aku senang mendengarnya. Bukankah itu sepadan? Kamu tinggal di sini saja. Kalau ada yang mengganggumu bilang padaku. Aku yang bersihkan dia. Benar, Xiao Sui. Kamu harus kasih ibu surat persetujuan. Kapan kamu menikah dengan Song Jiangwo? Bukan ibu ingin mendesakmu. Apa ibu yang janji sama Dr. Qin akan kasih permen ke orang lain? Permen. Ibu. Aku tidak mau menikah. Apa katamu? Dia sangat jahat. Selalu menggangguku. Dia berani. Hei kamu sekarang. Sekarang bawa ibu ke rumah mereka untuk cari Song Zitong. Evaluasi Gu Yuemei selesai. Aku akan cari mereka untuk menilai ibu. Baiklah ibu. Aku bercanda denganmu, kamu tidak bisa melihatnya. Bercanda denganmu. Tunggu sampai aku selesai. Aku akan menikah. Tidak apa-apa. Malu? Apa? Haha? Rayakan, aku punya kabar baik untukmu. Wu Tingting berjanji untuk menceraikanmu. Aku sedang membicarakan bisnis. Zhang Qiuliang si rubah tua. Berikan aku 5 juta tanpa alasan. Syarat. Biarkan aku memberinya proyek pabrik Hongsing. Kamu berjanji. Bagaimana mungkin? Aku bilang padanya bahkan jika dia memberiku 25 juta, tidak ada yang perlu dibicarakan. Apa pendapatmu? Proyek properti di Ningzhou tidak seperti dulu. Pada saat itu hanya keluarga Guo Sui kami. Tapi sekarang, puluhan besar dan kecil. Tapi bisa benar-benar duduk di meja dengan kami, mengucapkan 2 kata. Hanya perusahaan Tianjing Zhang Qiuliang. Tapi pengaruhnya jauh lebih kecil dari kami. Rumah Oriental, Century Plaza dan gedung Guo Sui, ini adalah kinerja kami. Kami pada dasarnya telah memonopoli properti di Ningzhou. Apa itu? Reputasi dan kredibilitas. Pemerintah percaya pada kami. Orang-orang juga percaya pada kami. Suamimu lebih percaya padamu. Apakah menarik menyebutnya saat ini? Jika dia tidak percaya padamu, bagaimana aku bisa mempercayakan proyek sepenting ini padamu? Apapun yang kamu katakan. Proyek pembongkaran pabrik kapas Hongsing, ini adalah proyek utama di kota. Aku telah menunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun. Pada saat ini Zhang Qiuliang memainkan kartu ini untukku. Apa yang kamu katakan dia ingin lakukan? Ingin membiarkan Tianjing membangun reputasi dan kredibilitas yang sama dengan Guo Sui. Jika aku membiarkannya, aku bodoh. Aku tidak berpikir kamu begitu pintar sekarang. Apa artinya? Apa jalan keluar untuk Guo Sui? Terdaftar. Kalau begitu kamu harus bersaing dengan Zhang Qiuliang untuk sepertiga tanah ini. Song Jiangwo. Kurasa kamu mundur. IQ semakin rendah. Apa yang mau kamu katakan akhirnya? Proyek pabrik Hongsing saat ini sangat besar. Benar-benar bisa membuat Guo Sui untung besar. Tapi aku rasa itu tidak penting. Guo Sui sedang menghadapi IPO. Bahkan jika kamu merebut proyek pabrik Hongsing, itu hanya satu proyek lagi untukmu. Kamu Song Jiangwo sudah menjadi bos industri properti di Ningzhou. Pernahkah kamu berpikir setelah Guo Sui berhasil IPO, kamu akan menghadapi pasar nasional? Pada saat itu proyek seperti pabrik Hongsing akan ada di mana-mana. Sesuai pilihanmu. Lalu katakan. Kamu harus berjanji pada Zhang Qiuliang. Jangan taruh semua uangmu di proyek pabrik Hongsing. Mempersiapkan akuisisi Tianjing. Mempersiapkan jalan untuk IPO.
kenapa kamu belum pergi? Aku bisa menemanimu sebentar. Jangan bikin orang menunggu. Tenang, tidak ada yang buru-buru. Aku baru saja menelepon Wu Tingting. Aku bilang pesawatnya terlambat dan dia tidak perlu menjemputku. Menurutmu di seluruh dunia ini, kamu yang paling pintar. Seorang wanita akan percaya pada kebohongan apapun. Menurutmu dirimu menarik? Bukan daya tarik tapi kekuatan. Jangan malu. Pergi sana. Aku pergi takut kamu sedih. HMPH. Hatiku sudah mati. Aku hanya tidak mengerti. Aku bisa hidup baik sendiri. Kenapa aku ribut denganmu? Aku masih mengikutimu setiap hari, bajingan ini cari uang untukmu. Mati untukmu. Kenapa aku begitu murahan? Ini cinta. Bingung dan bingung. Ah, ini cinta. Tidak bisa bilang. Enak. Pesawat sudah mendarat di sini. Kenapa kamu lari ke sini? Baru saja kembali dari bandara atau bagaimana? Kenapa kamu mau masuk ke mobil? Jangan cari masalah, siapa yang cari masalah? Kamu sudah pergi dinas selama seminggu penuh. Nanti saatnya aku akan bawa kamu pulang. Apa yang salah yang aku lakukan? Kamu mau aku tarik si dalang itu untuk komentar? Siapa yang cari masalah? Bukan berarti kita pulang dan bilang semuanya baik-baik Kenapa saja. pulang? Kamu takut aku tidak bisa bilang di sini. Song Jiangwo, tolong cari tahu. Siapa istri yang kamu nikahi? Aku sudah cukup. Kamu baik-baik saja datang dan lewat di depan pintu, aku tidak bilang apa-apa. Tapi sekarang bagus, kamu semakin berlebihan. Apa pendapatmu? Aku tidak mau melakukan. Aku ingin mengundang kamu pulang. Apa kamu tahu? Aku punya banyak bensin sekarang. Aku sudah cukup. Terserah. Song Jiangwo. Aku bilang padamu, jika ada waktu lain dengan dia yang cantik. Mau pukul aku ya? Pukul aku? Berkelahi? Kurang sentuh. Aku sudah cukup hari ini.
Aku akui aku berbohong. Aku tidak sedang bepergian. Tapi aku berbohong untuk memberi kamu muka. Kamunya yang salah tangkap. Muka semua orang tidak bisa digantung. Aku akan gila. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan saat gila. Maka kamu harus bertahan. Situasi kita sekarang adalah warisan sejarah. Realitanya sangat kejam. Tapi kamu bisa membayangkan. Imajinasi selalu baik. Dan di mata ayahmu, kita masih pasangan yang saling mencintai. Kita harus bekerja keras. Teruskan. Tunggu. Kupikir ada sesuatu yang baru. Kalau tidak kamu akan menangis berulah dan gantung diri. Pulang. Terlalu vulgar. Tapi aku akan jelaskan padamu. Aku tidak peduli apa yang ingin kamu katakan di rumah. Tapi ayahku sekarang tinggal di kampung halamannya di Anhui. Jangan ganggu dia. Tahu sesuatu. Diam saja. Kamu punya orang yang takut. Jangan khawatir, aku tidak perlu kamu ajari cara bersikap. Changqing. Sudah selesai. Apa masalahnya kamu sering memikirkannya belakangan ini? Kalau ada masalah katakan saja, jangan ditahan-tahan. Tidak ada apa-apa, aku hanya kurang tidur sedikit pusing. Tidak usah. Kalau tidak sudah terlambat, kamu bisa makan di perjalanan. Kenapa Dr. Qin belum datang? Apakah Dr. Qin tahu aku sudah keluar dari rumah sakit? Aku tahu dia sedang mengurus prosedur keluar untukmu. Apakah kamu tidak ingin aku mengantarmu pulang? Selalu Dr. Qin, Dr. Qin. Kamu sendiri yang memikirkannya. Kalau kamu ingin mendengar ceritanya, jangan pulang bersamaku. Kamu sedang apa? Kalau aku pulang, aku sendirian setiap hari. Aku takut. Kenapa kamu sendirian? Aku bukan manusia. Aku menemanimu. Bibi Yo. Dr. Qin, dia bilang aku boleh keluar dari rumah sakit. Bibi Yo, kamu akan pulang sebentar sekarang. Akan lebih membantu untuk pemulihanmu. Jangan khawatir, aku akan sering mengunjungimu. Kamu sangat sibuk. Tidak ada waktu. Kunjungan lanjutan kamu adalah pasienku. Mengunjungi rumahmu adalah tugasku. Itu yang kamu katakan. Kamu harus datang, aku akan menunggumu pasti. Duduk sebentar. Duduk, hehe. Xiaoyu, aku mau memberitahumu sesuatu. Duduk sebentar, Bu. Tolong sampaikan ini pada saudarimu untukku. Apa? Ketika dia membawa ibumu kemari kemarin, pergi ke tempatku dan duduk sebentar. Tinggalkan ini di meja.
Dokter Qin, kamu rawat ibuku dengan baik. Xiao Sui hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasih. Ambil saja. Ini benar-benar tidak perlu, menjadi tidak pantas bukankah kita teman? Selain itu tidak baik bagiku untuk memberitahu rumah sakit. Disiplin di rumah sakit kami. Direktur punya surat dari kamu, taruh di sana. Kakak kamu bisa melakukannya. Ingat, yang satu itu sudah keluar. Menjemput ibu dari rumah sakit adalah hal besar. Kamu tidak membahasnya denganku dulu. Apa yang kamu bicarakan sebagai supir? Aku seorang supir. Apa yang Qiu Zhengyu lakukan? Ingat ketika dia mengejarmu. Jangan bicara tentang hal besar seperti menjemput ibumu dan meninggalkan rumah sakit. Yaitu keluarga kita kekurangan sebotol kecap dan satu siung bawang putih. Dia berlari 100 meter untuk membelinya. Apa masalahnya kalian berdua? Aku harus berbicara dengannya suatu hari. Apakah kamu masih ingin bersenang-senang denganmu? Lewati. Aku tidak bisa melewatinya. Apa maksudmu? Ini yang Dokter Qin kembalikan padamu. Changqing. Tas itu tidak ada uangnya. Kami di sini untuk membeli sesuatu. Selain itu, kuncinya tidak ditarik, jendela tidak ditutup. Apa yang terjadi denganmu? Apa yang kamu pikirkan? Kembali dari waktu kamu bertemu Tang Xiaoyu. Sampai sekarang kamu terjebak. Apa yang Tang Xiaoyu katakan padamu sehingga kamu terlihat seperti ini? Tidak mengatakan apa-apa. Jangan berpikir terlalu banyak. Apakah aku berpikir terlalu banyak? Kamu terlihat seperti aku berhutang padamu. Kamu harus menjelaskannya hari ini. Apa yang Tang Xiaoyu katakan padamu? Aku melihat Xiaoyu hari itu. Aku bisa melihat dia sedang mengalami masa sulit. Itu sebabnya aku tidak bisa makan atau tidur selama 2 hari terakhir. Aku berjanji padamu bahwa, jangan pikirkan lagi, oke? Apakah kamu percaya sendiri? Kamu tidak akan berbohong. Tatapan matamu bilang kamu nggak bisa.
Bilang ke ayah yang sebenarnya. Kamu tahu tentang Song Jiangwo dan wanita ini. Jawab aku. Aku tahu. Kamu tahu. Tahu kenapa nggak bilang ke aku? Tahu kenapa kamu bohong ke aku? Aku masih bukan ayahmu. Ayah. Ayah jangan khawatir. Aku akan urus sendiri. Selesaikan sendiri. Kalau kamu bisa selesaikan sendiri, foto-foto rusak ini nggak akan ditaruh di mejaku. Aku benar-benar kasihan sama ibumu yang sudah meninggal. Pernikahanmu jadi seperti ini sekarang. Ayah cuma tahu dari laporan anonim. Ting Ting Song Jiangwo. Kamu sendiri yang pilih dia. Dulu ayah sangat nggak setuju kamu nggak dengar. Hasilnya gimana? Aku senang dengan hasilnya, sekarang ayah udah berhenti ngomong. Mau aku cerai sama Song Jiangwo? Aku bilang, aku nggak akan cerai. Aku nikah sama dia. Aku kasih semua untuk dia. Aku menyia-nyiakannya. Aku nyetir mobil mewah, tinggal di rumah bagus, makan makanan pedas. Aku sangat nyaman. Aku akan bunuh mereka. Ting Ting. Sedih banget buat ayahmu. Aku belum mati. Song Jiangwo. Kamu harus bayar. Oke, aku tahu. Gu Yuemei. Gimana? Nggak ada cuka di rumah. Aku mau beli cuka, jangan pergi. Gimana bisa makan pangsit tanpa cuka? Aku pulang. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakukan? Nggak boleh pergi. Kamu teriak-teriak apa? Aku akan keluar. Kamu punya kemampuan untuk meninggalkanku. UPS. Aku bilang apa yang salah denganmu dan ayahmu. Aku bertemu anakku, membuatnya terlihat seperti koneksi pesta bawah tanah. Dia marah lagi padamu.
Jiang Wo, bisakah kamu dan ibumu juga membeli pagar? Oke. Kamu bilang kamu kembali baik dengan menelepon atau membunyikan klakson. Ayahmu pintar. Segera setelah dia mendengarnya, dia tahu itu kamu. Dia sangat marah sekarang. Aku akan membelikanmu pagar plus telepon, oke? Ayo, ayo, ayo. Hal-hal ini adalah bakti kepada orang tua. Mengapa buang uang lagi? Aku punya ini di rumah. Bukan uang yang dihasilkan untuk dibelanjakan. Selain itu ada niat Xiao Sui di sini. Jiang Wo, bukan seperti yang ibumu katakan padamu. Aku ingin ayahmu memaafkanmu. Kamu jaga Xiao Sui. Kamu sudah menikah dan istrimu adalah Wu Tingting. Kamu bilang kamu melakukannya. Tidakkah itu menyakiti baik Xiao Sui maupun Wu Tingting? Oke, Bu, aku punya rencana. Naik apa nomormu? Aku belum selesai. Oke, katakan, aku mendengarkan. Ibu memikirkanmu. Kalau tidak, kamu sebaiknya bercerai dengan Wu Tingting. Menikahi Xiao Sui. Baik ayahmu maupun aku mengakuinya sebagai menantu. Entah kamu katakan pada Xiao Sui, benar-benar putus. Hidup dengan kokoh bersama Wu Tingting. Sudahlah, Bu, jangan mengingatkan aku terus, oke? Kapan ayah akan melihatku? Seperti kamu. Dia tidak akan pernah melihatmu. Pergi. Naik. Menyetir pelan-pelan, kamu tahu. Lautang. Aku sakit. Keluar dari rumah sakit. Ketika aku tidak di rumah, kamu merindukanku. Aku juga merindukanmu. Ini konyol. Qiu Zhengyu berani cari wanita di luar. Cerai sama dia. Aku nggak bakal biarin bajingan itu lolos. Dan si pihak ketiga itu. Kasih aku satu kata. Aku nggak bakal cerai sama dia. Kenapa? Perkawinan aku sama Qiu Zhengyu udah sampai titik ini. Nggak bisa nyalahin dia. Aku juga punya tanggung jawab. Aku nggak menjalankan kewajiban sebagai istri dulu. Maksud lo apa? Udah nggak usah tanya. Lo nggak bakal ngerti apa yang terjadi antara kita. Ya udah. Lo nggak mau bilang aku nggak maksa. Tapi dia sekarang cari wanita di luar. Ini beda. Kalau lo nggak cerai, aku nggak respect sama lo. Kalau aku cerai sama dia, hidup Song Changqing dan Cheng Jie benar-benar nggak mungkin. Lo capek hidup ya? Lihat apa yang lo lakuin sekarang. Lo masih peduli sama urusan orang lain. Aku paling benci sama lo. Halo Pak Song, Bos lo ada. lo ada janji sebelumnya sama Pak Zhang. Apa aku masih perlu bikin janji? Bilang sama dia aku kesini buat ngobrol bisnis sama dia. Maaf Pak Song. Pak Zhang pergi ke Hong Kong urusan bisnis, apa lo nggak tahu? Nggak mungkin.
Zhang selalu berangkat dari penerbangan jam 10.30 pagi ini. Permisi. Pak Song udah nggak usah berantem. Presiden Sang kita beneran pergi ke Hong Kong. Diperkirakan nggak bakal balik dalam 10 hari setengah bulan. Benar nggak pas Pak Sang berangkat? Bilang tentang perusahaan. Lo nyari dia buat proyek pabrik merah bintang kan? Ya udah datang ke kantor aku ayo ngobrol. Jangan bercanda. Lo selalu bisa putusin semuanya. Presiden Song. Di Tianjin. Kami nggak bercanda kayak gini di kerja. Bisa muat. Oke, pergi ke kantormu, mari kita bicara pelan-pelan, ikut aku. Lemari anggurku adalah kotak harta. Anggur ini tidak akan pernah habis. Bukankah Cheng Jie sering mengantar? Jangan menyela. Apakah anggur ini dikirim oleh Song Jiangwo? Kami membuat kesepakatan. Tidak ada sebutan tentangnya di ruangan ini. Makan malam. Gu Yuemei. Kamu pikir aku punya Alzheimer? Kalian berdua bertemu siang tadi bukan? Lalu kamu datang dengan tas besar. Langsung masuk ke ruang penyimpanan. Anggur yang aku minum selama ini. Apakah anak ini yang mengirimnya? Kamu taruh anggur di pantry dulu. Lalu pindahkan botol demi botol ke lemari anggur itu. Bukan begitu. Aku tanya kamu. Bukan begitu. Ya. Semua anggur yang kamu minum selama ini diberikan oleh Jiang Wo. Kamu berani kamu muntahkan semuanya. Apa yang kamu lakukan? Anakmu sendiri tidak bisa dimaafkan. Hal ini tidak akan bertahan selamanya. Bagaimana dia dan Xiao Sui sekarang? Apakah mereka menarik garis? Siapa yang kamu tanya? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu, aku memberitahumu. Kamu harus menjelaskan padanya. Dia tidak bisa menangani ini. Aku tidak akan pernah melihatnya.